perkenalkan kami dari kelompok G, mata kuliah manajemen dasar dan operasi dari kelas MJS gabungan 04. Di sini kami akan menjelaskan mengenai storyboard kimia farma dari poster yang kami buat. Berikut anggota kelompok kami, ada saya, Muhammad Sifal Arifin, lalu ada Aini Restu Padrotila, lalu ada Asmarani Rahmadina, dan yang terakhir ada Raihan Brilian. Lalu, kimia farma didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817 dengan nama perusahaan ini, yaitu NV Chemicalen Handel Radcam & Co. yang ada di sebelah kiri, yang bertransformasi menjadi kimia farma yang ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, layanan perusahaan yang diberikan oleh kimia farma di dalam aplikasi kimia farma. Yang pertama ada layanan klinik, lalu layanan apotek, dan yang terakhir layanan laboratorium. Lalu bagaimana servis strategi dari kimia farma? Kimia farma menerapkan 3 segmentasi konsep jasa dan operasi. Yang pertama segmentasi melalui geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Lalu untuk konsep jasa sendiri ada 3, ada apotek, laboratorium, dan klinik. Dan terakhir operasi yaitu sales channel optimization, demand creation strategy, digital marketing optimization, brand awareness boosting, dan partnership collaboration. Kimia Farma menerapkan special layout and functionality serta sign symbols and artifacts pada Servicescape, di mana aplikasi Kimia Farma Mobile berkaitan dengan UI UX seperti layout halaman beranda yang berisikan informasi lengkap terkait layanan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan user dan konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah digital service. Di sini, PT Kimia Farma menerapkan implementasi teknologi informasi pada proses operasional, di mana Kimia Farma menerapkan digitalisasi, yaitu melakukan implementasi teknologi informasi dari hulu ke hilir dengan menerapkan yang pertama ada namanya Smart Stock, yang kedua adalah Big Data Analytics yang terdiri dari Dashboard Business Intelligence dan Decision Support System. Dan yang terakhir adalah menerapkan POS atau Point of Sales yang berupa apotek, klinik, dan juga laboratorium. Di sini, tujuan penerapan teknologi pada Kimia Farma Mobile App adalah sebagai processing the customer dan creating new services. Lalu bagaimana sih tahapan supply chain dari PT Kimia Farma? Nah, di sini yang pertama adalah PT Kimia Farma melakukan kegiatan pembelian bahan baku obat atau yang biasa disebut dengan BBO. Setelah BBO tersedia, maka BBO memasuki fasilitas produksi untuk dilakukan pengolahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Lalu, keluaran hasil produksi ini akan diteruskan menuju National Distribution Center atau yang disingkat dengan NDC. NDC ini adalah gudang penyimpanan barang siap kirim dari PT Kimia Farma. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasuki tahap Trading and Distribution, di mana PT Kimia Farma Trading and Distribution ini menyalurkan aneka produknya kepada pedagang besar farmasi atau PBF. Setelah itu, PBF akan melanjutkan proses distribusi obat dan produk lain tersebut kepada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, balai pengobatan, laboratorium, dan juga toko obat. Setelah itu, barulah produk Kimia Farma dapat dibeli dan dikonsumsi oleh para konsumen. Suatu lembaga atau instansi tidaklah mungkin berdiri sendiri tanpa pesaing. Begitu pula PT Kimia Farma. Bukanlah satu-satunya lembaga yang bergerak dalam bidang layanan jasa kesehatan, namun masih banyak lagi lembaga-lembaga lain yang sejenis. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dan dapat memenangkan persaingan, maka haruslah memberikan suatu pelayanan yang baik kepada customer. Untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada customer, misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang dapat dilakukan dengan memberikan produk yang bermutu, lebih baik dengan harga yang lebih murah, penyerahan atau pendistribusian yang lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Pada performance measurement terdapat 4 destination statement. Yang pertama adalah financial measures yang dinyatakan dengan kenaikan penjualan neto sebesar 28,5% dan kenaikan jumlah aset sebesar 25,01%. Lalu yang kedua ada learning and growth yang dinyatakan dengan melakukan diversifikasi, optimalisasi, dan ekstensifikasi channel-channel penjualan.
Lalu yang ketiga ada process and capabilities yang dinyatakan dengan melakukan pemantauan atas availability and supply, product pipeline, dan responsiveness team. Lalu yang terakhir ada customer performance measures yang dinyatakan dengan membuka channel-channel digital sales baru, melakukan partnership, dan melakukan strategi terhadap brand awareness. Dan di slide terakhir ini ada poster kimia farma yang kami buat mulai dari layanan perusahaan hingga performance measurement yang ada di gambar ini. Jadi mungkin cukup sekian storyboard dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.